Tapi sebenarnya dari pihak Haji Idris sendiri sudah membuat sebuah gugatan belum sih? Baik, ini sebetulnya karena udah 2 kali gugatan ini melihat kondisi waktunya kurang maksimal. Yang kemarin gugur, sekarang saya khawatir juga takut hal yang sama gitu. Maka Pak Idris menyarankan kita aja deh melakukan gugatan supaya selesai. Nah, draft gugatan itu sudah jadi, surat kuasanya sudah ditandatanganin, sudah rapi. Rencananya nih, wacananya habis Lebaran mau didaftarkan tuh gugatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar masalah ini tidak cepat segera selesai. Iya. Itu cepat segera selesai, diperiksa oleh pengadilan. Kalau tidak tercapai kesepakatan. Kalau tidak udah supaya cepat kita aja yang gugat, maka dia melakukan gugatan. Kalau tidak ada kesepakatan, situ sudah wacana ke situ. Nanti habis Lebaran mau didaftarkan. Tetapi kalau terjadi kesepakatan perdamaian, itu tidak jadi didaftarkan. Jadi tujuan pendaftaran itu untuk mencapai masalahnya supaya segera selesai. Karena nunggu dari sana lama gitu, nggak selesai gugatannya. Udahlah kita yang gugat. Namun kalau seandainya hal ini terjadi perdamaian, semua itu ya ditutup dengan perdamaian. Walaupun seumpamanya nih gugatan itu dimenangkan oleh pihak Haji Idris. Iya. Apakah nanti dana seumpamanya dana tersebut akan diberikan ke pihak Pak Matsolar? Idris sudah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Daripada uang itu nggak keambil di pengadilan, dia gugat. Kalau seandainya wacananya pun dikabulkan, itu pun dia rencananya mau berbagi kepada si tergugat. Itu rencananya pada saat itu bicara ke saya. Gitu. Artinya ada niat baik ya, itikat baik udah ke situ. Daripada hilang ke ini nggak keambil, ini diambil nanti udah keambil nanti gampang nanti kita berbagi, kata dia gitu, kita bagi dia, kita kasih ke sana sesuai. Tapi kalau seandainya di dalam rentang bulan puasa ini tercapai kesepakatan, ya itu jauh lebih baik, lebih cepat kan? Oke, Bang, ini tadi ada agenda terkait sidang yang soal tanah milik almarhum Matsolar. Mungkin agenda sidangnya tadi seperti apa sih Bang, kalau boleh tahu? Baik. Mungkin sebelum saya menyampaikan pertanyaan tersebut, saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Nasrullah atau Matsolar. Semoga dia ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tersebut, agenda tadi sidang yaitu dalam rangka pencocokan identitas para pihak. Oleh karena telah diketahui almarhum Matsolar sudah meninggal, maka berdasarkan pasal 18, 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat kuasa itu berakhir karena salah satu meninggal dunia. Oleh karena berakhir, maka kuasa hukumnya ya putus. Nah, yang mewakili siapa? Berarti ahli warisnya. Ahli warisnya pun harus punya legal standing, yaitu surat keterangan waris atau penetapan waris dari pengadilan. Oleh karena masih darurat, masih duka, belum sempat tentunya membuat hal tersebut. Jadi administrasi itu belum terselesaikan. Oleh karenanya sidang tunda sampai dengan tanggal 9 April 2025. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti ada perbaikan gugatan. Setelah legal standingnya surat keterangan warisnya selesai, maka gugatan tersebut diperbaiki dulu. Perubahan berarti Bang? Iya, diperbaiki, pihaknya berubah. Yang dulu Haji Nasrullah, sekarang ahli warisnya berdasarkan surat keterangan waris atau penetapan waris dari pengadilan. Itu.
Berarti sidang tadi ditunda karena harus dirubah dulu ya. Ya, dirubah. Pihak-pihak yang melakukan gugatan. Betul. Nah, dari pihak abang sendiri ini yang sebagai tergugat, Iya. menyikapinya seperti apa bang? Ya. Terkait adanya harus perubahan ini. Nah, karena memang prosedurnya demikian, ya kita harus mengikuti prosedur itu, begitu. Karena kalau itu tidak ditempuh nanti sidang menjadi nggak sah, gitu. Karena legal standingnya mana? Maka legal standing penggugat dulu dibetulin. Ya. Nah, kita harus nunggu gitu untuk sidang berikutnya. Namun dalam rangka hal tersebut, oke, itu berjalan. Tapi proses perdamaian pun kita tetap harus berjalan. Nah, nanti apabila wacana perdamaian ini berhasil, maka putusan itu diakhiri dengan putusan perdamaian. Tidak sampai putusan ke substansi materi pokok perkara. Nah, oleh karena nanti wacana akan melakukan perdamaian, kalau perdamaian itu kita sudah tidak membicarakan tentang pembuktian lagi. Yang dibicarakan adalah tentang kesepakatan para pihak dalam rangka perdamaian tersebut. Nanti yang dipatuhi adalah putusan perdamaian. Putusan perdamaian itu sama kekuatannya dengan putusan perdata yang telah ingkrah. Ia juga putusan perdata ini apabila salah satu pihak puan prestasi terhadap putusan perdamaian, pengadilan bisa mengeksekusi putusan tersebut berdasarkan nanti permohonan si pemohon. Kalau salah satu pihak puan prestasi terhadap perdamaian tersebut. Bang, terakhir sebelum almarhum meninggal itu agenda sidangnya seperti apa sih? Yang terakhir sebelum akhirnya ini harus ada perubahan terkait dulu, ahli waris. Iya. Dulu sebelum almarhum meninggal, ini gugatan pertama nih. Iya. Gugatan pertama kan kita tidak ada yang menduga kalau itu meninggal. Dulu ya tetaplah beliau yang menduga di luar pas persidangan dia meninggal. Nah, tapi ada sebelum itu. Iya, itu. Sebelum itu, gugatan sebelum ini beliau juga yang melakukan gugatan. Nah, gugatan pada saat itu surat kuasanya pakai cap jempol. Nah, surat kuasanya cap jempol itu tidak sah. Karena kalau cap jempol kan dikategorikan orang itu tidak cakap atau tidak bisa baca. Iya. Nah, kalau tidak bisa baca, mungkin bisa dinotarilkan atau notaris. Kalau tidak cakap melalui permohonan penetapan dulu. Terkait permasalahan ini kan akhirnya menyeret nama klien abang. Iya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih bang? Kronologis sedikit aja. Kronologis ya. Ya. Gini. Pak Idris punya tanah. Dasarnya dari mana? Dari ahli waris, namanya Siman Nganing. Nah, bapaknya Bapaknya. Nah, Pak Idris ini tidak sendiri. Jadi kan ada keluarganya, ada ahli waris yang lain. Nah, pada saat itu sekitar tahun 93 oleh Pak Idris tanah tersebut dialihkan ke Pak Rusli di bawah tangan. Di bawah tangan. Tanpa adanya AJB, cuman kasih surat aja gitu. Kwitansi pun tidak ada pada saat itu. Karena waktu itu hanya gadai ya? Iya, semacam itulah gitu namanya, mungkin ada keperluan. Nah, kemudian singkat cerita oleh Pak Rusli dialihkan ke Pak Nasrullah almarhum Pak Marsola gitu. Sama juga, tidak ada AJB juga, karena kan nggak mungkin bisa AJB. Karena dia kan namanya kan nama Pak Rusli, nama Pak Idris. Iya, di surat itu. Nggak bisa melakukan terjual beli antara Rusli dengan Marsola. Nggak bisa, karena namanya bukan nama dia. Itu. Tetapi itu yaudah, jadi hanya di surat dah tuh pada saat itu. Nah, singkat cerita menjadi sengketa. Di satu sisi tanah tersebut masih atas nama Pak Idris atau ahli warisnya. Di sisi lain Pak Marsola mengakui dia sudah beli tanah tersebut dari Pak Rusli tadi. Kan mengandung sengketa nih. Karena mengandung sengketa, maka PUPR nih sama BPN merekomendasikan untuk dikonsinyasikan uang pembayarannya ke pengadilan. Seperti itu. Nah, nanti tetap dibayar, tapi sudah dibayarkan oleh pengadilan, dititipkan uangnya. Dititipkan. Nanti silakan selesaikan di pengadilan siapa yang berhak. Nanti bisa mengambil uang tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah, putusan perdata dalam hal ini, atau melalui putusan perdamaian. Itu perma yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, gugatlah
perdata pada saat itu. Tapi tadi saya sampaikan ada tanda tangan cap jempol yang legalitasnya tidak memenuhi syarat, sehingga gugatan ulang lagi cabut, gugur. Digugat lagi yang kedua, yang ini. Sekarang yang ini, Pak Rahmi meninggal, harus diperbaiki lagi administrasinya. Nah, sekarang ini sudah sampaikan beberapa kali dari awal saya sampaikan bahwa penyelesaian perkara ini sebaiknya dilakukan dengan perdamaian, win-win solution, agar sama-sama menang, langkah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tuh pada saat itu. Namun sekarang dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan wacana ini bisa tercapai karena ada dari timnya Pak Mas juga sudah pada turun dalam ini. Semoga bisa tercapai kerjaan ini sebagaimana sejak dari awal saya sampaikan yang lalu. Karena kalau melalui putusan pengadilan itu lama. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi berapa tahun harus menunggu. Itu sementara mereka ini yang satu sedang sakit pada saat itu, perkara yang satu itu sudah tua, sudah 72 tahun ya, apa sih mau dicari gitu ya. Itu adalah yang rukun-rukun aja gitu, yang damai-damai aja. Tapi itu pun saya kan hanya menyuruh, menyarankan. Yang ngambil putusan semua kan ya mereka gitu, para prinsipal. Artinya klien abang sendiri Pak Haji Idris itu sudah ini ya, sudah terbuka ya. Sudah terbuka untuk melakukan perdamaian. Memang Pak Idris dari awal sebenarnya sudah terbuka untuk melakukan perdamaian tersebut. Tapi kan damai kan nggak bisa sepihak. Harusnya kan kedua belah pihak nih. Kalau sejak ingin bisa damai gitu. Nah pada saat itu ingin berdamai tapi tidak ada yang melayani. Ya baru sekarang lah gitu. Tadi sempat abang bicarakan terkait ada dititipkan sejumlah dana ke pengadilan ya. Iya. Dana apa namanya? Konsinyasi. 3,3 M. Itu berapa sih bang totalnya? Kurang lebih sekitar 3,3 M. 3,3 M. Iya. Nah, itu tanah yang menjadi sengketa sendiri totalnya berapa bang? Kurang lebih sekitar 1.300. Namun sekarang objeknya sudah jadi jalan tol. Iya. Sudah kita nikmatin jalan tolnya. Itu sudah lama, tahun 2019 pun sudah digunakan jalan tolnya sampai sekarang. Jadi objeknya udah nggak ada. Nah, tapi bukan berarti nggak dibayar, tetap pemerintah pembayar, bayarannya dititipkan ke pengadilan karena mengandung sengketa tadi. Kalau tidak mengandung sengketa gimana? Jadi bayar langsung. Gitu. Jadi sistemnya udah bagus. Sistemnya udah benar ya, Pak? Udah benar. Hanya memang prosesnya aja harus dijalani dulu. Harus dijalani dulu. Nggak bisa pemerintah langsung bayar kepada si A. Kalau mengandung sengketa, nanti dia salah, nanti akan 2 kali bayar. Akhirnya apa? Rugi nanti, kena negara. Gitu. Bayar 2 kali kena anggaran negara. Oke bang, selanjutnya ini nanti tanggal 9 April bang ya? Iya. Nah, apakah nanti Pak Haji Idris wajib dihadirkan sebagai tergugat? Kalau 9 April itu langsung mediasi dikasih waktu 30 hari. Oke. Dalam rangka mediasi, prinsipal itu wajib minimal 1 kali harus hadir. Nah, walaupun sudah ada pengacaranya, kita lihat kondisi nanti, apakah dia wajib hadir atau tidak gitu. Nah, kalau memang proses perdamaian wajib hadir, tapi kalau tidak ada proses perdamaian ya tidak hadir. Tapi mudah-mudahan proses perdamaian ini bisa segera terselesaikan. Nanti kalau selesai akan saya kabari. Itu kalau sekarang saya belum bisa menjawab tentang hal tersebut. Namun kedua belah pihak sedang berupaya keras. Coba ayo win-win solution, sama-sama mengalah untuk mencapai titik temu. Kalau sama-sama keras nggak bisa nih. Jadi kayak modal segitiga, tak gitu supaya titik temu itu nanti supaya mencapai titik temu nanti barulah kita buat akte perdamaian. Nanti perdamaian itulah digunakan untuk mengambil uang konsinyasi, nanti dibagikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan konsinyasinya tersebut. Bang, menanggapi aja ya. Iya. Ini terkait Teh Rike sebagai sahabat almarhum Mat Solar, akhirnya speak up untuk menyelesaikan, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Nah, gimana bang menyikapinya bang? Ya bagus agar hal ini bisa diselesaikan segera, tidak berlarut-larut.
hal tersebut disampaikan. Namun penjelasan tersebut harus sesuai dengan prosedur hukum. Iya. Tidak bisa diselesaikan langsung cepat tapi tidak sesuai mekanisme yang ada. Bagaimana mekanisme yang ada? Kan itu pertanyaannya sesuai Betul. prosedur yang ada. Nah, supaya cepat harus dilakukan perdamaian. Kalau melalui putusan perdata yang sampai ingkrah itu lama, butuh waktu tahunan. Maka supaya cepat gimana? Bisa. Gitu. Bagaimana? Kalau para pihak sudah berdamai, kan uang bisa cair. Langsung bisa cair. Itu nanti setelah ada jadi putusan perdamaian, nanti putusan perdamaian itu kita bawa ke BPN. Nanti oleh BPN dibuat namanya surat rekomendasi. Rekomendasi pencairan, kita bawa ke pengadilan, terus sudah ada penetapan perdamaian. Itu tadi itu sama rekomendasi dari BPN, uang cair. Selesai. Dan mudah-mudahan kalau kekejar, kalau jadi damai sebelum lebaran atau minimal setelah lebaran lewat dikit sudah selesai. Kalau terjadi perdamaian, jadi cepat sebenarnya saran dari dia oke ya bagus, kita itu bagus. Kalau memang langkah cepat ya melalui perdamaian. Nah, karena kita coba melakukan langkah-langkah perdamaian supaya bisa cepat. Gitu. Tapi kalau langsung ambil aja ya nggak bisa. Mekanisme perdamaian harus kita tempuh. Gitu. Oke. Terima kasih ya Bang Ya. atas waktunya. Tuh. Putus sambung lagi. Ya. Apa yang ditanya ntar, apa yang ditanya kira-kira.